Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Raden Mira Putri Oktaviani, dengan dua teman saya, yaitu Azahra dan Lutfi. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai memformulasikan hakikat analisis dalam wacana kritis. Saya sebagai moderator akan memaparkan materi terlebih dahulu. Isu yang dikemukakan KAPA secara tersurat menyatakan bahwa analisis wacana kritis adalah alat untuk membantu anggota profesi memahami pesan yang mereka kirimkan kepada diri mereka dan yang lainnya, serta untuk memahami maksud kata yang dituturkan dan dituliskan oleh yang lainnya. Analisis wacana kritis menantang kita untuk bergerak dari yang tadinya melihat bahasa sebagai suatu yang abstrak menjadi bergerak ke arah pemahaman bahwa kata-kata yang kita memiliki makna dalam historis, sosial, dan kondisi politik tertentu. Bahkan lebih signifikan, kata-kata biasanya digunakan untuk menyampaikan pengertian luas dan makna yang disampaikan dengan kata-kata tersebut diidentifikasikan oleh kondisi sosial, historis, dan politik. Selanjutnya, mengenai analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis sebagai sebuah kritik mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama didasarkan pada gagasan Frankfurt School, khususnya karya Jürgen Habermas. Dan pengertian yang kedua didasarkan kepada tradisi yang biasanya disebut juga dengan linguistik kritis. Menurut Habermas, ilmu pengetahuan kognitif harus mencerminkan dirinya sendiri, yaitu mesti mencerminkan kepentingan pada konteks interaksi. Konsep Habermas mengenai gagasan adalah visi, interaksi, atau hubungan kekuatan. Istilah linguistik kritis pertama-tama berhubungan erat dengan penelitian Holdey mengenai penggunaan bahasa di dalam organisasi. Munculnya perspektif di dalam linguistik harus dipahami sebagai suatu reaksi pragmatis kontemporer, misalnya teori percakapan, dan sosiolinguistik korelatif kuantitatif. Jacob May tahun 1985 membicarakan tujuan kritis di dalam pragmatik linguistik. Lalu, Chris dan Hood tahun 1979 meninjau bahwa wacana ilmiah tidak dapat eksis tanpa pengertian sosial dan mesti ada hubungan kuat di antara struktur linguistik dengan struktur sosial. Secara berturut-turut telah diterima oleh para peneliti dari tradisi yang berbeda-beda, seperti sosiolinguistik, bahasa formal, fisiologi sosial, atau kritikan sastra. Ini seringkali dikembangkan dengan suatu penekanan terhadap sifat dasar pendekatan ilmu pengetahuan. Secara ringkas, dasar-dasar umum dari analisis wacana kritis terdapat 7. Yang pertama, analisis wacana kritis berhubungan erat dengan masalah sosial. Yang kedua, hubungan kekuatan harus bekerja sama dengan wacana ilmiah, dan analisis wacana kritis baik untuk menelitinya. Yang ketiga, masyarakat dan budaya secara dialektikal berhubungan erat dengan wacana ilmiah. Keempat, penggunaan bahasa mungkin akan menjadi ideologi. Yang kelima, wacana ilmiah adalah historis dan hanya dapat dipahami di dalam hubungan konteksnya. Yang keenam, analisis wacana ilmiah bersifat interpretatif dan penjelasan. Dan yang ketujuh, wacana ilmiah adalah suatu bentuk dari perilaku sosial. Baik, untuk materi selanjutnya, izinkan saya, Azhar Atalia Putri Ismailova, dengan nomor pokok mahasiswa 20503080 memaparkannya. Materi selanjutnya membahas mengenai tujuan.
Nah, tujuan dari analisis wacana kritis ini seperti yang sudah disinggung dengan teori kritis Habermas pada tahun 1973, yaitu tujuan dari analisis wacana kritis ini membantu para peneliti memahami masalah-masalah sosial yang terjadi dengan ditenggarai oleh ideologi dan juga hubungan kekuasaan, yang dimana ini itu dilakukan secara teks tertulis dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesional. Analisis wacana kritis ini bertujuan untuk menggali secara sistematis hubungan antara praktik wacana, teks, peristiwa, serta sosial dan juga struktur budaya, relasi, dan juga proses. Darmojo pada tahun 2004 berpendapat bahwa analisis wacana kritis dalam kegiatan pembelajaran ini mendesain suatu kegiatan pembelajaran yang diharapkan para peserta didik itu dapat terbiasa bersikap kritis dan juga kreatif dalam menanggapi suatu fenomena ataupun menanggapi karya sastra dalam sebagai produk budaya bangsa. Nah, bagaimana sih tata cara dalam pembelajaran sastra menggunakan model analisis wacana kritis ini? Yang pertama itu, pembelajar tentunya harus memahami terlebih dahulu untayan antara kata dan juga kalimat dalam wacana secara analitis. Lalu yang kedua itu, pembelajar memaknai susunan asosiasi semantik dalam wacana dengan cara memperhatikan hubungan antara kata dan juga kalimat dalam keseluruhan wacananya. Lalu yang ketiga, mengungkapkan asumsi implisit yang melatar belakangi wacana tersebut. Dan ciri koherensinya ini dengan makna dalam wacana tersebut dan juga inferensi. Lalu yang terakhir yaitu menyusun rekonstruksi pemahaman secara semantik. Termuju pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa pembelajaran analisis wacana kritis ini hendaknya dipandang sebagai relasi sosial. Karena dalam pembelajaran ini tidak lagi bernuansa hafalan, tidak lagi sekedar penjelasan ataupun sekedar tanya jawab, melainkan lebih dari itu. Pembelajaran ini mengedepankan berlangsungnya itu ditandai sebagai ciri yang responsif dan juga kolaboratif. Dalam pembelajaran yang demikian, para murid atau para peserta didik dan juga pengajar bersama-sama memberikan tanggapan terhadap suatu fakta yang dipelajarinya, termasuk ke dalam hal penentuan materi yang sedang dipelajari. Lalu dengan model pembelajaran seperti itu, diharapkan interaksi antara belajar mengajar antara peserta didik dan juga pengajar itu dapat mengarah kepada terciptanya hubungan komunikasi dalam konteks konstruksi sosial. Ada beragam prinsip yang terdapat di dalam analisis wacana kritis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pembelajar. Yang pertama yaitu ada problem-problem sosial, yang kedua itu ada hubungan kekuasaan bersifat diskursif atau berwacana, yang ketiga itu wacana berwujud sebagai masyarakat dan juga budaya, yang keempat itu wacana berideologi, yang kelima itu wacana bersifat historis, yang keenam menggunakan pendekatan sosiokognitif, yang ketujuh analisis wacana kritis bersifat interpretatif dan juga eksplanatif. Lalu yang terakhir itu analisis wacana kritis adalah sebuah paradigma saintifik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Muhammad Azhar. Kepada Lutfi dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah 3 pandangan sentral analisis wacana kritis. Di dalam pembahasan kali ini terdapat 3 aspek atau 3 pandangan. Yang pertama ada struktur sosial yang terdiri dari kelas, status usia, identitas, dan terakhir jenis kelamin. Di dalam kelas sendiri mungkin lebih mengarah kepada ekonomi atau kelas keuangan dari si masyarakat tersebut atau sosial tersebut. Yang kedua, status ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh si masyarakat atau sosial. Yang ketiga adalah usia, yang kita tahu adalah umur dari si masyarakat tersebut. Ada balita, dewasa hingga lansia, dan selanjutnya ada identitas yang berkaitan dengan etnis, suku, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jenis kelamin yang terbagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya ada pada aspek budaya ekonomi, terbagi di dalam budaya dan ekonomi sendiri terbagi menjadi warna kulit,
kelas menengah hingga gender. Yang kita tahu warna kulit ada putih dan hitam, ada juga kulit non putih atau kuning. Selanjutnya ada wacana, yaitu kata-kata dan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Selanjutnya materi mengenai karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Fairclough dan Wodak dalam Herianto tahun 2005 halaman 7 hingga 14. Analisis yang berbicara mengenai analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dan tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Berikut ini ada beberapa karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Yang pertama ada tindakan. Tindakan ini dipandang sebagai suatu yang bertujuan. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, yang terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Lalu yang selanjutnya adalah, atau yang kedua, mengenai konteks. Konteks ini adalah analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan juga kondisi. Wacana di sini dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Baik, melanjutkan materi mengenai karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Yang pertama tadi adalah tindakan lalu konteks. Selanjutnya ada historis. Historis ini sama seperti artinya, yaitu sejarah. Pada waktu melakukan analisis perlu ditinjau untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang dan dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. Jadi di dalam historis ini, karakteristik ini berkaitan tentang sejarah awal mengenai mengapa bahasa tersebut dipakai, lalu mengapa berubah, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya mengenai karakteristik penting dari analisis wacana kritis, terdapat kekuasaan. Di sini setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Jadi kekuasaan ini berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan seterusnya. Sedangkan karakteristik terakhir yang terdapat dari karakteristik dari analisis wacana kritis terdapat ideologi atau pandangan. Wacana dalam pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok yang dominan dan mempersuasi dan mengomunikasikan kepada halayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar. Jadi ideologi ini berkaitan dengan pandangan hidup, pandangan politik, serta lain-lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu analisis wacana kritis adalah alat untuk membantu anggota profesi memahami pesan yang mereka kirimkan kepada diri mereka dan yang lainnya, serta untuk memahami maksud kata yang dituturkan dan ditulis. Analisis wacana kritis bertujuan untuk membantu peneliti memahami masalah sosial yang ditengarai oleh ideologi dan hubungan kekuasaan. Semuanya ditampilkan dengan menggunakan teks tertulis mengenai kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan profesional. Analisis wacana kritis dalam pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran yang mengarahkan murid pada akhirnya diharapkan terbiasa untuk bersikap kritis dan kreatif dalam menanggapi berbagai fenomena dan makna yang terdapat di dalam karya sastra sebagai bentuk produk budaya bangsa. Terdapat 5 karakteristik dalam analisis wacana kritis, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.